Oke. Saya juga nggak merasa ahli pendidikan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mengatakan diri saya adalah I'm a leader. Ternyata saya itu adalah orang yang sangat peduli pada perubahan. Welcome to Big Impact. Welcome to BIM U Studio. Saya Andika Wirateja, salah dosen dari BIM University. Dan hari ini kita akan interview dengan seseorang yang sangat luar biasa dan inspiratif, yaitu Dr. Zulfikar Alimuddin. Beliau adalah seorang educators, entrepreneurs, dan juga merupakan pemimpin inovatif yang memiliki banyak sekali platform education inovatif. Salah satunya adalah Guru Inovatif. Tapi gerakan beliau tidak hanya sebatas itu. Ada juga gerakan lain di bidang kewirausahaan, yaitu memiliki gerakan Wetland Box dan juga Wetland Square. Dan juga mendapatkan penghargaan di tahun 2017, yaitu Ernst & Young Entrepreneurs of the Year 2017. Alright, so please welcome our speaker today, Dr. Zulfikar Alimuddin. Apa kabar Pak Zulfikar? Baik Mas Dika, apa kabar? Baik juga Pak Zulfikar. Alright, thank you so much for coming untuk ke podcast kita. Right, perdana kita kehadiran Pak Zulfikar di sini. Dan hari ini kita akan bahas topik yang tentunya sangat luar biasa dan bisa menginspirasi banyak orang di luaran sana gitu. Alright, Pak Dr. Zulfikar Alimuddin. Seorang pendidik, wirausahawan, dan juga pemimpin inovatif. Educators, entrepreneurs, and leaders. Yang mana sebenarnya Pak? Like which one that I should highlight for you for today's session? Ya sebetulnya saya juga punya kesulitan sebetulnya. Alright. Sebelum tahun 2023, saya punya kesulitan bahkan untuk mendefinisikan who I was. Siapa ya gitu. Oke. Momentum terbesar saya itu 2014. Waktu itu saya mengambil certification, coaching certification di Florida. Oke. Ya. Pada waktu itu part of the coaching process itu kita mengcoach satu sama lain. Oke. Waktu itu saya di coach sama senior coach dan saya cuman minta, dia tanya gini, what is your problem Zulfikar? Alright. Ya. Dan specifically saya bilang, saya itu punya sekian banyak kegiatan. Oke. Bisa dibilang ada 5-7 sektor kehidupan yang saya urus. Terus saya siapa ya? Alright. Back then 2009 itu saat saya waktu itu mau resign dari satu perusahaan nasional, swasta nasional. Saya juga waktu itu juga kesulitan. Itu kenapa kemudian saya membuat buku untuk mendefinisikan gitu. Tapi long story short, ternyata saya itu adalah orang yang sangat peduli pada perubahan. Alright, oke. Ya. Jadi setiap apapun yang saya kerjakan, sebetulnya semua itu hubungannya dengan perubahan untuk perbaikan. Alright. Jadi apapun sebetulnya gitu ya. Alright. Mau sektor pendidikan, korporasi, wirausaha, sosial. Jadi apapun yang saya lihat, kalau ada peluang untuk perbaikan, maka saya lakukan. Alright. Saat ini saya juga kan sebagai ketua komite nominasi. Komite nominasi itu mereview kinerja para direksi. Oke. Jadi you bayangkan dong, saya itu masuk ke sebuah perusahaan, grup perusahaan yang cukup besar, gitu ya. Kemudian sudah quite established bisnisnya. Terus saya dapat tugas itu. Gitu. Apa dong yang harus saya pikirkan? Alright. Sama waktu saya 2015 jadi direktur sekolah. Oke. Pada waktu itu sekolahnya akreditasi A. Alright, gitu. oke. Saya juga nggak merasa ahli pendidikan. Jadi apa yang harus saya lakukan? That's always the question that I ask myself gitu. Setiap melihat sesuatu, saya cuma mikir apa yang harus saya lakukan. Alright. Nah, jadi dari semua cerita itu saya bilang, oh ternyata saya itu selalu bicara tentang perubahan. Kalau kita bilang perubahan itu urusannya siapa? Leader. Got it. Jadi saya cenderung mengatakan diri saya adalah I'm a leader. Alright. Ya. Oke. Alright, critically. Jadi dari story-storynya Pak Zul tadi gitu kan. Jadi dari berbagai hal yang dilakukan and also you finding out about yourself ya. Jadi like keep questioning like ini sebenarnya gue itu apa gitu ya. Jadi kayak ini sebenarnya orang mau tahu gue itu apa gitu, sebagai apa, kemudian di sekolah dikasih dengan accreditation program itu dan kayak kira-kira bisa ngelakuin apa gitu. And once you conclude yourself as a leader. Ya. Dan
ini kan ketika saya mengalami proses hidup saya gitu kan, saya itu memilih S1 saya itu juga bukan karena sebuah aspirasi profesi. Get it. Gitu. Tapi karena terinspirasi oleh seorang tokoh, Alright. Habibie pada waktu itu, namun juga terdesak oleh kehidupan saya pada waktu itu. Dan the only way for me to escape from those complexity of life adalah ambil program itu. Dan tidak mungkin saya memilih jurusan lain kecuali jurusan itulah gitu kira-kira. Aerospace Engineering. Alright. Itu bukan karena saya suka aerospace. Gitu. Alright, because of you inspired by Habibie. Habibie, gitu. right? Namun dengan itu kan berarti kuliah saya beres, gitu ya, not bad, gitu. Tapi that wasn't me, gitu. Get it. Ya, dan sekarang banyak orang yang mengalami hal yang sama, Alright. ya. Itu mengapa saya kemudian lebih cenderung berusaha sebisa mungkin berempati pada banyak orang dalam segala macam kehidupannya dan mencoba punya dampak pada orang itu. Alright. That's a leader. Alright, that's a leaders, right? Like banyak juga gerakan yang Pak Sul lakukan, right? Like change makers, innovators, and also leaders itself, right? Menarik tadi Pak Sul sempat bilang banyak orang yang mengalami situasi seperti itu. Gitu. Banyak orang yang mengalami situasi di mana dia kuliah tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Betul. It wasn't me, right? Gimana pandangan Pak Sul terhadap hal itu? Di semua level ya. Alright. Kalau orang itu tidak punya kekuatan dalam dirinya, kekuatan yang esensial, berarti orang itu sebenarnya tidak punya self esteem. Di berbagai level ini berbahaya. Kalau kita bicara pemimpin-pemimpin yang sudah besar ya, yang sudah punya jabatan yang luas ya, mereka bisa tanpa sengaja menyalahgunakan kekuasaannya. Dan ketika seorang pemimpin berada pada suatu tempat dan dia tidak menguasai apa yang harus dia kerjakan dan apa purpose dari jabatannya itu, maka muncullah kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif. Saya langsung ambil contoh ya, di Kementerian Pendidikan. Indonesia ini setiap ganti menteri ganti kurikulum. Yes. Ya. Exactly. Sekarang saya nggak bahas soal kurikulumnya. Apa the big questionnya sebetulnya buat kita untuk melihat, kita nggak usah menyoroti soal si menterinya ya, tapi for Indonesian, for us gitu, kita harus lihat apa sebenarnya dengan fenomena itu. Gitu. Paling nggak ada dua. Satu adalah apa sebenarnya purpose seseorang menjadi seorang menteri. Ya. Terus yang kedua, mengapa itu dibiarkan terjadi. Artinya dibiarkan terjadi itu berubah-ubah kurikulum itu. Ya. Dalam 20 tahun terakhir nggak berubah tingkat literasi numerasinya orang Indonesia. Yes, exactly, right. Mungkin teman-teman bisa like cek sendiri gitu datanya. Gimana sih cara ngukur yang paling gampang? Itu kan kalau baca tuh nggak ngerti yang dibaca. Paling kencang hafal. Dan bagaimana cara kita tahu orang tuh ngerti atau tidak ngerti? Itu para guru pun tidak tahu. Banyak guru tidak tahu. Guru itu sering membenarkan kalau siswanya menjawab sesuai dengan isi buku. Bahkan kalau nyimpangnya bisa disalahin. Ya. Padahal dalam konsep kognisi ada 6 level tuh tingkat kognisi. Nah ini kan jadi selalu saja gini, seolah-olah kurikulum adalah sebuah metode atau approach yang paling tepat untuk memperbaiki pendidikan. Padahal sebenarnya gimana Pak Sul? Nah sekarang sebelum saya jawab saya tanya, dari mana you waktu kecil mulai belajar itu tahu bahwa ini biru, ini hitam, ini buku, ini kursi, you dengar dari mana? Family. Dari family. Apa yang terjadi sebenarnya? Dari mana you bisa tahu dari family? Apa yang terjadi antara you sama ibu atau bapak? Yeah, my mom like showing me. Showing and apa lagi? Showing and explain. Explain and yang paling ini tuh adalah like what's that? Guiding. Guiding. Komunikasi. Yeah, communicating. Right. Pertanyaannya adalah sekarang gini. Bentuk komunikasi apa yang bisa mendorong orang untuk berpikir? On the other side, bentuk komunikasi apa yang telah terjadi sehingga manusia itu muncul rasa takut dan tidak percaya diri? Nah, yang sering terjadi di ruang kelas apa? Mendorong daya pikir atau takut? Jadi mostly menurut saya kita masih sering. Coba apa yang biasa guru tanya waktu di awal kelas? Apa yang Anda ketahui? Apa lagi? Apa yang Anda pahami gitu mungkin ya, right?
Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Alright, ya. I remember like guru waktu SD mungkin, right? Ya. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang tahu tentang? Dan kalau ditanya itu jawaban teman-teman kita apa biasanya? Banyak tidak menjawab. Iya. Ya, banyak tidak menjawab. Saya itu dari SD tuh orang yang paling rajin menjawab. Dan saya kalau malam baca buku sebelum masuk kelas. Alright. Salah satu tujuan saya bantu guru saya. Kasihan ya kalau nggak ada yang jawab. Oke. Gitu. Tapi akibat itu teman-teman saya banyak yang benci sama saya gitu. Karena saya jadi membuat mereka kelihatan bodoh, bukan? Alright, agree. Ya. Nah sekarang bayangkan si guru tanya apa yang kamu ingat, apa yang kamu tahu tentang. Gitu. Ini menjadi sumber, saya bilang malapetaka. Alright. Karena siswa tidak diberikan kesempatan untuk eksplorasi pikirannya. Nah kalau kita tanya lagi dari mana, ini kan berarti masalah si para guru. Get it. Para guru. Ini kompleks banget masalah ini kalau kita mau bahas. Alright. Nah, sementara setiap waktu kalau menteri ganti kurikulum. Alright. Ya. Dari kurikulum apa sebelumnya saya lupa, terus K13 ya. K13 revisi. Ganti kurikulum Merdeka sekarang deep learning ya gitu. Okay. Nah, sekarang kenapa para menteri melakukan itu? Saya tahu tuh banyak alasan-alasan yang kontroversial ya, kontroversial. Ya maksud saya gini loh, orang buat project lah supaya ada uangnya lah, terus saya nggak mau bahas itu. Alright. Tapi satu hal yang mendasar adalah karena para menteri itu tidak pernah jadi guru yang sesungguhnya. Oke. Dia nggak pernah tahu sebetulnya apa konsep pedagogis yang paling benar. Oke. Para dosen kita yang sudah kuliah S1 di FKIP itu cuma tahu teori pedagogis. Alright. Ya. Tapi bagaimana praktek pedagogis? Implementasinya gitu ya? Tidak tahu. Alright. Ya, bagaimana membuktikan bahwa pedagogisnya terjadi dengan benar. Nah itulah yang saya kerjakan dengan riset saya di doktoral saya. Oke. Jadi menarik ya. Jadi tadi Pak Zul sempat menyampaikan bahwa sebenarnya tipe pertanyaannya yang jangan yang terlalu standar, like questioning kayak pelajaran minggu lalu apa gitu, kemudian dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas lebih lanjut gitu Pak Zul, harusnya tipe pertanyaan seperti apa kalau di kelas Pak Zul? Let's say minggu lalu belajarnya tentang kewarganegaraan. Oke. Membahas pasal 33 ya, tentang kewajiban negara pada rakyatnya ya. Jadi instead of kita tahu kan, kita sebagai guru tahu dong apa yang kita ajarkan minggu lalu. Gitu. Jadi kita bisa bilang misalkan dalam seminggu terakhir apa saja kehidupan keseharianmu yang kamu rasa tidak terpenuhi akibat kurang baiknya servis dari pemerintah. Oke. Gitu. Apa yang kamu lihat sehari-hari di lingkunganmu yang membuatmu merasa bahwa ada yang salah dengan kebijakan atau programnya pemerintah. Oke. Jadi lebih open ended question ya, jadi Pak Zul siswa ya. itu diajak untuk mengobservasi situasi. Alright. Ya. Terus dikaitkan dengan tadi kan ada saya bilang pasal 33 itu kan kewajibannya pemerintah, tugas negara. Oke. Ya. Tapi saya nggak usah pakai pendekatan pakai bahasa itu, karena bahasa itu terlalu letterlek, terlalu isi buku gitu ya, dan itu tidak membuat orang nyaman sebetulnya. Tapi kita bawa esensi dari isi pasal itu dalam bahasa sehari-hari. Tapi untuk bisa ini nyambung, manusia itu lebih mudah nyambung dengan sebuah ilmu baru kalau dikaitkan sama pengalaman hidupnya. Pengalaman yang dialami langsung gitu ya, Pak Zul ya. Nah, itu satu. Kedua, kita tahu bahwa siswa kita variasi tuh kemampuannya. Ya. Jadi pertanyaan seperti itu bisa jadi hanya 5% yang bisa jawab. Maka dimulai dengan itu, lantas kan nanti guru dapat feedback nih. Atau siswa nggak dapat nggak ada yang menjawab sama sekali. Jangan jelaskan, guru kita tuh kalau siswa nggak bisa dia menjelaskan. Harusnya dipecah pertanyaannya, di cascade. Get it. Gitu. Alright, thank you Pak Zul. Apakah ini juga menjadi dasar Pak Zul akhirnya ngambil doktor program ya? Dari awal kayak pengen melakukan perubahan, kemudian mengamati sesuatu yang ada di lapangan terjadi, and you want to make change, and then the point kayak gue harus PhD untuk ngambil itu atau enggak. What do you think? Enggak. No. Jadi saya tuh ngambil, jadi kan tadi saya bilang 2014 saya ngambil coaching certification di Amerika. Kan saya bilang kan, saya tuh mau tahu saya tuh siapa. Gitu. Jadi saya tuh sudah sejak, kan saya tamat S2 saya 2011. Saya memang udah mau kuliah doktor, tapi saya mikir gini,
buat apa gue jadi dokter? Ya, kenapa harus Kan kenapa harus jadi dokter gitu kan? Gitu. Right. Buat apa doktoral tuh buat apa gitu? Yeah. Karena nggak ada hubungan sama karir saya. Right. Gitu. Jadi saya on and off lah, iya kayak enggak gitu. Akhirnya you decided. Tapi yang buat saya kenapa melakukannya, sejak kecil kan dulu di zaman saya itu suka buat diary tuh. Oke. Kita tukeran kan satu kelas. Nulis nama, cita-cita, hobi, Right. satu halaman tuh dulu. Yeah. Gak tau zaman sekarang masih gitu kan? Right. Saya selalu nulis kalau tulis cita-cita dari kecil, dari kelas 2 SD, saya tulisnya profesor, doktor, insinyur. Oke. Gitu. Oke. Dulu kan saya nggak tahu dong kalau profesor tuh bukan dari sekolah. Oke. Jadi kan ya pokoknya saya mau nulis profesor, doktor, insinyur. Insinyurnya sudah, maksudnya dari luar negeri kan. Jadi bukan insinyur pakai nggak IR lah gitu ya. Alright. Masternya sudah. Nah, jadi kan saya mikir kalau saya nggak sekolah doktor, saya nggak mau nanti waktu umur 60 saya nyesel. Alright. I don't want to regret in the future kalau saya nggak mencoba menuntaskan cita-cita kecil. Tapi tentunya bukan karena cita-cita masa kecil saja dong Pak Zul. Enggak. Ada something dan behind that yang motivates you. Ada 3. Alright. Tapi utama itu dulu. Yang utama. catatan Saya waktu. karena nggak mau nyesel nanti kalau saya tua. When you look up to the diary. Nggak harus look up karena saya ingat. Alright, iya. okay. Kan berarti saya nggak menuntaskan misi hidup kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan semua pekerjaan dan posisi saya itu kan cenderung didengerin orang. Get it. Ya. Saya perlu menciptakan sebuah lingkungan di mana saya harus dengerin orang. Gitu. Dan waktu saya mendengarkan, saya mau mereka itu membantu saya memperbaiki cara saya berpikir dan buat keputusan. Alright. Berarti kan I need a group of mentors. Nah, gimana saya supaya dapat group of mentors bantu berpikir yang benar? Kata-kata benar kan berarti harus tervalidasi. Alright. Nggak bisa seenaknya gitu. Ya kuliah dokter. Oke. Apalagi caranya gitu. Ya. Karena kalau kuliah master kan interaksi dalam kelas. Tapi kalau kuliah dokter kan you berinteraksi dengan para pembimbing. Get it. Gitu. Nah terus yang ketiga tentu ada kaitannya dengan ini setelah saya menguatkan hati ya, nambahin alasan lah gitu biar lebih semangat gitu ya. Gitu. Saya berpikir oke deh gitu karena saya juga suka sharing, suka bicara di publik gitu ya. Saya pikir tambahan label doktor itu nambahin kredensial saya. Oke. Alright. Oke. True reason untuk ke dokter program gitu, right, Pak Zul. Alright, menarik teman-teman. Jadi misalkan tadi Pak Zul mention ya, jadi dokter itu karena memang dari kecil, kemudian ada reason-reason yang lain juga gitu dan like showing like who you are right now gitu kan. Right. Tapi kan semua proses pendidikan yang Pak Zul alami ini di institusi pendidikan formal gitu ya Pak Zul ya. Kita sekarang lagi pengen bahas kayak gimana Pak Zul ngelihat tentang university gitu. Like you part of the university, right? And now you part of BIM University, right? Yes. How did you saying the university, sir? Like from bachelor's program to PhD program? Wah, ini kalau dibahas bisa 7 hari podcast. Right, okay. In short, in your mind when you heard about university. Begini, kita harus mulai dulu dengan esensi apa universitas. Oke. Dia sebuah institusi dengan prinsip dasar tridharma. Get it. Pengajaran, penelitian, dan ini yang saya nggak suka kata-kata ini, pengabdian masyarakat. Alright, kenapa Pak Zul? Pengabdian masyarakat ini poin ketiga kan dari tridharma perguruan tinggi. Karena sebenarnya pertama secara esensial dia harus bukan pengabdian. Kata mengabdi itu akhirnya diterjemahkan menjadi sebuah program aksi sosial. Padahal maksudnya adalah bagaimana universitas berkontribusi pada penciptaan kehidupan manusia dan alam semesta. Itu aspeknya jauh lebih luas. Gitu. Nah, pola pikir yang tadi itu akhirnya mereduksi makna dari tugas utama universitas. Jadi kalau tadi kan saya bilang pengajaran, kita mengajarkan siapa sebetulnya? Nah, ini pertama udah tahu nih bahan bakunya baik yang ngaco nih, baik yang salah nih bahan bakunya. Ya. Anda nggak usah mikirin universitas tier 2, tier 3. Ya. Sekarang yang ada di tier 1, ITB, UI, dan UGM sekalipun gitu ya, nggak usah lihat pas masuknya. Pas sudah jadi sarjananya aja deh gitu. Gitu. Apakah mereka sarjana sesungguhnya? Saya tanya sama mereka, how do you define yourself as a graduate? Dari mana kamu tahu bahwa Anda ada seorang sarjana? Nggak ada yang bisa jawab. Iya. Dan ini kan berarti sejak awal mahasiswa kita tidak dibimbing tentang apa sebenarnya menjadi seorang sarjana. Ya.
nanti itu kita bahas karena panjang nanti. Alright. Jadi waktu proses pengajaran udah bahan bakunya tadi kan karena dari TK sampai SMA nggak dibangun critical thinking dengan baik gitu ya. Ini saya bicara yang mayoritas ya. Alright. Gitu. Tentu ada talenta top yang tidak begitu. Iya. Karena mereka bukan hasil pendidikan, itu udah bawaannya aja, emang pintar dan rajin belajar. Alright. Tapi mayoritas nggak begitu kan. Terus yang kedua penelitian. Kan penelitian ini kenapa dosen harus meneliti? Kenapa coba? Right. Dalam benak dosen apa sekarang meneliti? Mungkin kewajiban jadinya. Kewajiban untuk dapat nilai kredit, bisa naik, dapat pangkat fungsional, dapat dana hibah. Iya. Ya. Padahal harusnya penelitian itu buat apa? Untuk creating something better, right? Updating knowledge. Updating ya. Buku itu kan outdated. Right. Ya. Yang terbaru itu kan adalah paper. Ya, research. Yes, research. Jadi kan you have to keep up with the new things, right? Right, Gitu. yeah. Supaya apa? Supaya waktu you ngajar, jangan ilmu basi yang you ajarkan. Got it. Jadi penelitian itu sebuah cara buat dosen untuk mengupdate terus pengetahuannya tentang apa yang terjadi di dunia, terutama untuk sektor bidang yang dia harus ajarkan, yang dia kuasai. Gitu. Nah ini kan tidak terjadi. Yeah. Gitu. Jadi kemampuan dosen meneliti itu nggak ada hubungannya sama kemajuan siswa di dalam ruang kelas. Got it. Karena tadi itu ya Pak Sul ya, karena dianggap sebagai hanya untuk memenuhi. Terus kenapa begitu? Right. Sistem membolehkan. Got it. Sistem membolehkan. Itu menteri-menteri datang ngomong segala macam ini nggak ada yang ngurusin. Iya. Yang Kementerian Dasar bukannya mikirin bagaimana cara guru ngajar, ganti kurikulum, dipikirin soal sistem penerimaan siswa, zonasi dipikirin gitu. Got it. Ya. Jadi kita tuh selalu sibuk dengan yang bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, padahal menteri kita juga bukan orang bodoh, mereka nggak bodoh. Tapi kenapa mereka begitu kan jadi sebuah pertanyaan gitu. You reach that position, but you act not that thinking level. Oke. Tadi penelitian, Right. nggak jadi. Penelitian itu harusnya dia baru, sehingga dia bisa memperbarui kemajuan kehidupan. Yeah. Maka terus ada yang kata-kata pengabdian itu tadi kan. Right. Tapi yang terjadi hari ini pengabdian itu jadi karena saya udah ketemu langsung ya gitu. Buat prototype, buat benda, taruh ke desa gitu. Udah selesai di situ aja. Terus kita setengah mati membangun link and match antara industri dengan universitas gitu. Seminarnya di penjuru Indonesia. Saya zaman dulu udah dibahas tuh link and match. Iya. Per hari ini terjadi nggak link and match? The fact it was not. Tapi kan terjadi di BIMS University. Right. Right ya. Ya. Kenapa? Karena saya punya kekuasaan quote unquote di BIM dan di kelompok usahanya. Gitu. Jadi kita akan membangun sebuah ekosistem yang sangat komplit. Tapi nggak mudah. Karena pertama ini baru dan kedua kita dihadirkan dalam sebuah ekosistem para dosen yang sudah begitu apa adanya. Alright. You nggak bisa dong nyiptain dosen sendiri. Gitu. Kan berarti kita harus merekrut dari kolam yang ada. Oke. Berarti kita harus ada proses unlearn para dosen ini dulu kan gitu. Iya. Nggak gampang. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah punya ego, wajar sebagai seorang manusia dewasa punya ego tuh wajar sekali ya. Berarti kan harus kita punya pendekatan-pendekatan agar mereka mau unlearn. Apa sih unlearn itu? Knowing the fact that apa yang kita ketahui itu belum tentu benar gitu. Kan yang repotnya itu orang kalau merasa yang dia tahu itu benar. Yeah. And they not gonna learn then. Dan semakin rendah self esteem manusia, karena semakin rendah kemampuannya, semakin tinggi egonya. Got it. Kenapa? Dia harus melindungi diri dia dari diketahui tidak mampu. Alright. Wajar kan? Siapa sih yang mau dikenal jadi orang bodoh? Oke. Jadi orang akan menutupi sebisa mungkin gitu. Jadi challenge kita banyak. Nah, kembali pada universitas tadi. Alright. Pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Saya lebih suka menggunakan kata contextualize industrialization. Oke, contextualizing industrialization. Alright. Okay. Kenapa harus industrialization dan makna yang luas ya industrialization itu artinya bagaimana kita memajukan sebuah ide dari kecil ya, menjadi ide yang menjadi implementasi yang besar sehingga dia berdampak luas. Alright. Nah dengan begitu kan proses yang terjadi jadi si sarjana ini yang kita ajarkan itu dia berproses dalam sebuah kelompok akademisi kan dalam kampus itu. Kita mempersiapkan manusia-manusia yang siap untuk ikut memajukan dunia. Right. Tapi mindsetnya yang tadi kan nggak begitu. Iya. Makanya pun akhirnya jadinya pun nggak begitu. Yang ada adalah jadi sarjana,
cari kerja. Nggak ada yang salah dengan itu. Yeah. Tapi waktu masuk kerja jadi masalah lagi nih. Right, yeah. Apa contohnya? Bukti yang paling nyata. Tingkat produktivitas Indonesia itu 1/8 dari Amerika. Oke. Kenapa? Karena mayoritas sarjana kita kalau masuk ruang kerja, dia berpikir, oh kerjaanku apa? Ini. That's it. That's it. Dan nanti kita juga punya challenge lagi dalam budaya kantor, budaya organisasi itu jadi sebuah challenge lagi. Alright. Kenapa jadi challenge? Karena ini kan orang Indonesia juga. Kita hidup dalam sebuah budaya besar namanya budaya Indonesia. So there's a big problem yang namanya saya bilang budaya Indonesia. Oke. Nah, gimana untuk memperbaiki budaya? You need a leader. Alright. Oke, thank you Pak Sul. Alright, jadi banyak banget ya teman-teman, mulai dari sistem, kemudian tadi bahas kurikulum, kemudian bagaimana universitas gitu ya. Tapi tadi Pak Sul udah mention sedikit sebenarnya tentang BIM University, tapi nanti kita akan lanjutin pembahasan tentang BIM University, khususnya kenapa BIM University kemudian align dengan penerapan Tridharma perguruan tinggi yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Sul. Welcome to Big